warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Suryadi SAG MPD selaku founder komunitas Sekolah Life Skill. Yang terhormat, Ibu Hetifah Saifuddin selaku Wakil Ketua Komisi ex-DPR RI Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati, kakak-kakak pengurus harian komunitas Sekolah Life Skill beserta jajarannya. Yang kami hormati, seluruh anggota baru komunitas Sekolah Life Skill, serta yang kami hormati, seluruh hadirin acara Stadium General Komunitas Sekolah Life Skill yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama, untuk menimba ilmu, juga saling bertemu, bertegur sapa, serta bersilaturahmi pada pagi hari ini. Meskipun acara ini harus dilaksanakan secara online, semoga tidak menurunkan semangat teman-teman untuk terus belajar dan berproses. Dan semoga senantiasa kita selalu berada dalam nikmat sehat dalam beraktivitas. Amin ya robbal alamin. Saya, Firda Amalia selaku Master of Ceremony, mengucapkan selamat datang di acara Stadium General Komunitas Sekolah Life Skill. Berikut ini saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan founder komunitas Sekolah Life Skill. Yang keempat, acara inti dari penyampaian oleh Ibu Hetifah Saifuddin. Acara yang kelima, pengenalan pengurus harian. Acara yang keenam, pengenalan survival class. Acara yang ketujuh, ramah tamah. Acara yang kedelapan, yaitu penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Langsung saja, marilah kita buka acara Stadium General Komunitas Sekolah Life Skill pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya agar tetap berjalan dengan kondusif.
Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh founder komunitas Sekolah Life Skills. Kepada Kak Suryadi, kami persilahkan. Cek, suaranya jelas Kak Firda? Terdengar jelas, Kak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormatin Ibundanya Kaltim, Bu Dr. Insinyur Hetifah Saifudian, MPP, yang selamat pagi Bunda. Insya Allah, terima kasih banyak. Pagi Suryadi, pagi semuanya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bunda sudah mengiyakan kegiatan kami yang cenderung kemarin itu agak mendadak Bunda ya. Baru hari Kamis kita kirim surat, tapi Alhamdulillah Bunda bersedia untuk membersamain di Zoom kali ini. Alhamdulillah. Yang kami hormatin para anggota saya yang luar biasa mempersiapkan kegiatan ini dan juga sebelumnya melalui tahapan kegiatan eh, Open Recruitment Nasional yang mana pada hari ini sebagai forum untuk memperkenalkan lebih jauh apa itu Sekolah Life Skill kepada anggota baru. Dan juga yang saya banggakan para member baru semuanya yang di sini sementara tergabung sekitar 32. Yang kemarin tercatat 59 ya, se-Indonesia, Bunda. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini dapat berjumpa, yang mana harapannya semoga saja limpahan rahmat selalu tercurah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita termasuk daripada para pejuang, yaitu di bidang pendidikan, yang semoga saja dapat menjadi amal jariah kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, izin Bunda dan juga teman-teman semua, dalam kesempatan ini secara umum mungkin 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama terkait dengan sejarah Sekolah Life Skill, yang kedua mungkin beberapa pesan-pesan saya kepada adik-adik dan teman-teman semua. Ya, yang pertama ini komunitas baru berjalan 1 tahun Bunda. 1 tahun Ya, didirikan pada tanggal 1 Juni 2022. Kan cukup unik tuh tanggal 1 Juni. Kenapa 1 Juni? Karena itu adalah momentum yang sangat luar biasa buat Indonesia, yaitu hari lahir Pancasila. Akan tetapi menjadi persoalan karena saya aktivis Bunda ya. Saya aktivis di PII. Alhamdulillah kemarin baru pelantikan di PII untuk periode kedua sebagai Wasekjen 1 di PB PII. Nah, di situ karena biasa mainnya di tataran bawah masyarakat, pelajar, biasa aktivis ya dengan semangat yang menggelora. Maka dari itu hal yang ingin saya coba untuk tekankan di sini ialah sebenarnya menjadi autokritik ini Bunda untuk negara sebenarnya kok dari saya pribadi ngebuat ini, karena kebanyakan kita hari lahir ini di negara pun juga apalagi di bawah belum banyak yang memiliki inisiatif lebih, padahal ini hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat momentum banget untuk bisa menumbuhkan jiwa Pancasila terhadap negara kita. Tapi menjadi persoalan sampai di tataran pusat sekalipun pemerintah kita belum banyak kegiatan yang sifatnya itu dapat terbreakdown sampai ke bawah untuk menumbuhkan jiwa Pancasila tersebut. Maka dari itu pada momentum ini, pada saat kemarin ngebentuk sekitar bulan Oktober 2021, merenung sampai bulan Mei 2022, alhamdulillah terlahirlah pada tanggal 1 Juni 2022. Karena ya itulah saya berharap kami dari Sekolah Life Skill yang pusatnya di Kalimantan Timur, Bunda, kebetulan pusatnya di Kalimantan Timur, yang mana tujuan lain daripada itu untuk menghimpun spirit para anak muda Kaltim untuk menyambut IKN begitu Bunda. Jadi pusatnya di Kaltim dan ini tersebar di seluruh Indonesia, insya Allah. Jadi ada beberapa perwakilan di beberapa provinsi juga Sekolah Life Skill. Meskipun ya tersiap-siap, meskipun belum bisa optimal membuat wadah atau badan yang ideal untuk wilayah luar sana. Tapi saya pribadi optimis karena saya juga ketika ngebuat suatu hal, komunitas atau apapun nggak mau setengah-setengah. Karena sayang
sudah menghimpun semangat, tapi setelah itu bubar kan sayang. Karena kebanyakan komunitas seperti itu, tidak banyak bertahan lama karena problemnya terkadang ya dana, masalah, banyak masalah. Maka dari itu, dengan ikhtiar saya pribadi dan juga bantuan teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun dan saya juga pribadi optimis, mungkin untuk beberapa tahun ke depan insya Allah masih bertahan ini komunitas. Dengan catatan teman-teman yang tergabung di dalam tidak menunggu instruksi ketua terus, tapi harus proaktif dalam menjalankan tugas yang diberikan. Mungkin gambaran umum seperti itu, anggota kami sementara ini sekitar 120-an Bunda, ada mulai dari Jakarta, Keren, keren. alhamdulillah, ada dari Bekasi 2 orang, kebetulan saya posisi di Jakarta sekarang Bunda, insya Allah stay di Jakarta juga untuk tidak tahu sampai kapan melaksanakan Udah tugas. jadi orang pusat ya, padahal ibu kota pindah ke Kaltim, gimana ini? Itu mencoba untuk merantau Bunda, karena perdana lama di luar. Dan juga alasan lain tinggal di Jakarta sementara, harapannya nanti bisa menjemput beberapa momentum juga kerjasama dengan dewan-dewan yang berasal dari Kaltim untuk kegiatan di Kaltim juga. Strategi lainnya itu, kenapa stay di sini juga. Jadi itu tadi dari beberapa dari Jakarta. Setelah itu juga ada perwakilan dari Sulawesi yang baru gabung. Di sini ada dik saya Sarip dan juga teman-teman yang baru join dari Sulawesi. Yang kemarin awal-awal kami ngebentuk pada bulan Agustus tahun lalu Bunda ngadain kegiatan webinar nasional juga itu di Papua Barat. Di Papua juga kami punya perwakilan Bunda. Dan sementara ini yang cukup aktif yaitu ada Putri di Papua, Sulawesi dan lain sebagainya. Ya mungkin target kami untuk 6 bulan ke depan mencoba untuk mengekspansi, mainkan ke eksternal karena baru 1 tahun jadi butuh penguatan internal lebih jauh terkait dengan ini komunitas. Jadi mungkin gambaran umumnya seperti itu untuk sejarah. Selanjutnya fokus skill. Fokus skill kami nanti tolong diingatkan ya Dek, ini bisa berapa menit lagi. Ya jadi fokus skill. Fokus skill daripada komunitas kami untuk teman-teman semua, yaitu ada 4 yang kami buat. Ini komunitas berasal dari tesis saya yang ketika itu saya ngelihat Bunda bahwasanya problem dari kaum intelektual ya para doktor, profesor terkadang agak kesulitan dalam menjangkau masyarakat bawah. Biasa karya mereka banyak dinikmatin oleh kaum intelektual juga yang literasinya baik gitu kan dalam hal literasi literasi yang digital dan sebagainya. Yang menjadi persoalan terkadang mereka agak kesulitan dalam mengakses lapisan bawah. Dan juga terkadang satu hal lain yang saya fokuskan, terkadang mahasiswa atau aktivis juga terkadang agak sulit mengakses yang tataran atas. Ya artinya mencoba untuk mendinamiskan antara dualisme ini, dualisme tipologi masyarakat kita, yang mana saya mencoba untuk menghimpun semangat tersebut, dibentuklah sekolah life skill. Yang fokus skillnya itu ada 4. Yang pertama personal skill, sosial, akademik, dan vokasional. Personal yaitu fokus kami di pengembangan karakter, self awareness yang dirasa pemuda hari ini, remaja hari ini agak sulit mencari identitas mereka. Mereka bingung. Saya pribadi pun juga sangat ngerasa ini perlu diperhatikan lebih karena akhir-akhir ini untuk tipologi generasi sekarang terkadang mereka suka down dengan problem yang sedikit aja padahal masalahnya kecil tapi langsung lembek, langsung lemah dan itu problemnya di personal kan. Maka dari itu kami hadir mencoba untuk memberikan solusi terhadap problem tersebut. Yang kedua yaitu social skill. Social skill di kami fokusnya di skill public speaking Bunda, di skill komunikasi, kolaborasi. Nah, untuk komunikasi ini biasa kami juga memiliki kelas survival class Bunda yang nanti akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Sari. Yang mana di situ fokus mencoba untuk belajar dan melatih teman-teman yang tergabung dalamnya adalah meningkatkan skill komunikasi. Karena komunikasi berawal daripada komunikasi, problem yang besar bisa menjadi kecil dan juga berawal dari komunikasi problem yang kecil jadi gede gitu. Karena miskomunikasi doang dan itu perlu skill lebih untuk menyelaraskannya,
Maka dari itu fokus kami yang kedua. Sama satu di bagian social skill yang selalu saya tekankan kepada anggota saya, sekarang adalah eranya kolaborasi dan saya pribadi Bunda saya sampaikan, saya sangat mengharamkan bahkan untuk anggota saya tidak mau berkolaborasi di zaman sekarang. Karena itu adalah problem yang luar biasa kalau kita sudah punya mindset, udahlah saya sendiri-sendiri aja gerak, saya bisa kok ngelakuin sendiri, itu salah besar kok menurut saya untuk zaman sekarang, bukan zamannya seperti itu. Maka dari itu, kita punya berbagai potensi, seperti ini pun juga contoh kecil nih, SLS ngadain kegiatan bisa ngundang, dari DPR RI pusat gitu kan, itu luar biasa sekali, itu termasuk bentuk daripada kolaborasi yang bisa kita lakukan, karena itu kemudahan yang terhamparkan di zaman sekarang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil seperti ini bisa terlewatkan. Karena memang sebenarnya banyak pemerintah kita yang sangat peduli terhadap anak muda, cuma terkadang akses menuju sana agak sulit. Seperti itu termasuk daripada skill sosial. Yang ketiga yaitu academic skill, Bunda. Academic skill ini kami fokus sebenarnya awal-awal kami mainnya di critical thinking, itu pada saat saya bikin. Cuma ini sedang berjalan untuk yang critical thinking ya, untuk pendalaman teorinya. Selain itu di academic skill ini fokusnya di skill pengembangan bahasa. Kemarin sempat ngadain pelatihan bahasa Jepang via online dengan berbagai dinamikanya. Alhamdulillah terlaksana dan sekarang sedang berjalan. Kemarin itu berjalannya sekitar 24 pertemuan Kak Sari ya. Itu Bunda, kemarin berbayar, cuma bayarnya sangat murah sekali karena perdana, yaitu 100.000 untuk 24 kali pertemuan kan itu murahnya kebangetan. Itu kelas bahasa Jepang dan mungkin, yang sedang berjalan juga sekarang di survival class, yaitu kelas bahasa Arab sama bahasa Inggris untuk online. Siapa tahu nanti ke depan bisa kerjasama kan Bunda dengan DPR RI atau dengan Dispora RI juga, atau juga Kemenpora. Siapa tahu nanti bisa mengadakan dan bisa menginisiasi kampung bahasa Inggris atau kampung Arab di Kalimantan Timur, seperti itu. Karena juga fokus kami di bidang itu. Lagi di bagian academic skill, saya juga di sini coba untuk fokus, yaitu mainkan di skill literasi. Harapan kami kemarin pada saat milad, saya pribadi ingin, di milad itu kita launching buku gitu Bunda. Cuma karena nggak sempat, kami juga punya kesibukan masing-masing, belum sempat ngurus, tapi insya Allah ini adalah salah satu komitmen saya, Sekolah Lab Skill dapat menjadi laboratorium untuk menghasilkan para penulis di Indonesia, itu salah satunya. Dan yang terakhir yaitu vocational skill. Vocational skill fokusnya di hard skill, sementara yang kami garap lebih ke skill digital seperti, desain grafis, videographer, dan lain sebagainya. Karena sementara itu yang baru bisa kami jangkau. Tapi saya pribadi menyampaikan kepada anggota dan semoga aja nanti di sini juga dapat jumpa dengan Kementerian Tenaga Kerja juga, karena ingin, kegiatan ini dapat tersalurkan juga ke masyarakat yang lapisan bawah. Di Kaltim atau di Indonesia sebenarnya sudah ada kan yang namanya BLKI. Cuma terkadang informasi tersebut para masyarakat kita butuh kerja. Hanya saja terkadang terkendala dengan informasi yang tidak terjangkau. Maka dari itu mencoba nanti, audiensi ke Menteri Tenaga Kerja atau juga di Kaltim, Dinas Tenaga Kerja, coba untuk ini kolaborasi terkait dengan program apa yang bisa disinergikan dari, pemerintahan dengan kami Sekolah Life Skill untuk bisa meningkatkan hard skill di masyarakat kita. Jadi gambaran umumnya seperti itu untuk yang, fokus kami Bunda, empat skill dan sengaja saya buatnya ini kemarin berdasar riset komunitas ini. Saya melihat ada nggak sih komunitas yang fokus geraknya sama seperti kami yang 4 ini. Karena biasanya komunitas atau organisasi atau lembaga fokusnya hanya di pendidikan karakter misal, atau juga mereka juga fokusnya di pengembangan public speaking, ada juga yang fokusnya di akademik. Tapi alhamdulillah semoga aja dimudahkan, fokus kami di 4 skill ini. Jadi mau masuk ke manapun SLS bisa begitu, di 4 skill ini dan alhamdulillah sedikit laporan juga Bunda, waktunya mungkin nggak lama lagi. Sedikit laporan kemarin kami juga memiliki salah satu program unggulan yaitu SLS Mengabdi namanya Bunda. Pengabdian, yang kemarin kami sempat masuk ke Muara Wahau dan alhamdulillah, dari Muara Wahau di Kutai Timur, alhamdulillah respon masyarakat di sana sangat senang sekali bisa hadir Sekolah Life Skill. Meskipun umurnya baru seumur jagung setahun, tapi alhamdulillah eksistensinya, untuk UIN sih sudah sangat banyak anggotanya dan juga harapannya nanti bisa memberikan dampak yang besar, terhadap masyarakat kaum intelektual maupun juga kaum lapisan bawah di bagian sosial. Dan terakhir mungkin dari saya, pada teman-teman semuanya, selamat bergabung
para adik-adik saya, teman-teman saya, para pengurus baru. Saya pribadi tipikal orang yang sangat terbuka, sangat senang, belajar bareng, belajar sama-sama di sini ya. Karena saya menyadarin, saya juga, sedikit saya merupakan produk gagal Bunda, kok dalam hal pengalaman. Saya belajar dari pengalaman saya. Saya mulai dari Rohis, dari OSIS, dari PII, itu banyak jadi ketua. Modalnya apa? Bukan karena pintar, saya sering nyampaikan, saya ini orang bodoh kepada audiens saya ketika ngisi seminar pelatihan. Tapi satu hal yang ngebuat saya bisa seperti ini, ngebuat komunitas seperti ini, itu karena kegigihan saya. Karena saya yakin setiap manusia itu punya potensi yang hebat, setiap manusia itu punya, kelebihan dan itu yang harus kita optimalkan. Tuhan itu sangat adil memberikan kita porsinya masing-masing. Dan salah satu bentuk pengkerdilan ketika kita, memahamin bahwasanya setiap orang punya potensi, tapi fokusnya di kelemahan. Karena tidak sedikit kita hidup bersosial, ngelihat orang sebelah mata karena punya kekurangan dan itu saya rasa sangat tidak adil sekali, sangat boleh jadi kita zolim pada Tuhan tuh, pada Allah. Bahwasanya sebetulnya kita punya beraneka ragam kelebihan, tapi fokusnya malah di kekurangan. Maka dari itu salah satu alasan saya kemarin ngebuat visi Sekolah Life Skill, visinya itu Bunda, menumbuh kembangkan potensi hebat anak Indonesia. Karena saya yakin anak Indonesia itu nggak ada yang bodoh, anak Indonesia nggak ada yang nggak pintar. Cuma karena sistem pendidikan kita yang belum merambah ke lingkungan kita yang belum mendukung untuk itu ngebuat anak menjadi hebat. Keluarga pun juga terkadang yang harusnya menjadi madrasah pertama, yang harusnya dari keluarga mereka sudah selesai masalah kediriannya, selesai masalah akhlak adab di keluarga. Tapi karena hal tersebut kurang maksimal, kurang terberdayakan pendidikan di keluarga, menyebabkan, tidak maksimalnya juga sistem itu berjalan atau di lingkar 3 pendidikan kita. Jadi itu, dari saya, terima kasih banyak teman-teman semuanya, selamat bergabung dan juga semoga saja hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Ibunda Hetifah juga nggak bisa lama juga Bunda ya, sekitar jam 8:30 mungkin sampai setengah jam atau harapannya siapa tahu juga nanti bisa lebih, bisa ngobrol panjang sama teman-teman semua di sini. Ya mungkin sekian, nanti kita jumpa lagi, teman-teman semua, semoga nanti ada kegiatan yang bisa digandeng DPR RI, saya ikut turun ke Kaltim gitu kan Bunda. Ya, kode ya mungkin sekian dari saya, teman-teman sampai jumpa di Jakarta kalau ada yang mau ke Jakarta. Terima kasih banyak atas perhatian, insya Allah nanti, kita banyak ngobrol di samping. Saya juga mungkin nggak bisa bertahan lama banget di sini karena sedang ada kegiatan Bunda di IHF Boarding School, IHF Sekolah Karakter di tempatnya Pak Sofyan Jalil, senior kami PII. Ya mungkin itu teman-teman, saya izin setelah ini membersamain dulu nanti ketika ada kegiatan saya izin live ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Suryadi atas sambutannya. Selanjutnya adalah kita masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kami yang selaku moderator untuk memandu acara kita selanjutnya. Beliau lahir di Berau tanggal 28 Mei tahun 2004, merupakan mahasiswa UINSI Samarinda, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini juga menjabat menjadi Duta Anti Narkoba tahun 2023. Di dalam komunitas Sekolah Life Skill, beliau tergabung di dalam anggota divisi Human Development. Langsung saja kita sambut, ini dia Nazwa Rizli Ananda. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk mengawal jalannya acara. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Hetifah yang telah membersamai kita dalam agenda Stadium General Sekolah Life Skill tahun 2023. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya? Halo, pagi. Aduh, alhamdulillah ini sehat. Dan semoga teman-teman semuanya juga ya hari Minggunya akan produktif nih. Makasih Amin, ya Nazwa. Baik, Ibu. Ibu, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya mungkin sedikit menceritakan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini.
yaitu Dr. Insinyur Hetty Jaifudian MPP, merupakan satu-satunya perempuan dari 8 anggota DPR RI pemilihan Kalimantan Timur yang telah menjabat selama 3 periode, dan saat ini Ibu Hetipa menjadi Wakil Ketua Komisi Eks DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan literasi. Ibu Hetipa juga meraih gelar sarjana dari jurusan Teknologi Planologi Institut Teknologi Bandung, Master in Public Policy National University of Singapore, dan PhD dari School of Politics and International Study Flinders University Australia. Selain menjadi anggota parlemen, Ibu Hetipa juga adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Wasekjen Persatuan Insinyur Indonesia, PII, anggota Advisory Board, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, dan yang terbaru ini Ibu Hetipa mendapatkan penghargaan Ganesha Wirya Jasa Adi Utama dari ITB, tokoh penggerak pengembangan pemuda dari Kemenpora RI, dan Honorary Fellow Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin Ibu, tanpa mengulur waktu, mungkin izinkan saya sedikit menyinggung tema kita, Study Jum General pada pagi hari ini, yakni revitalisasi diri dengan life skill, guna menjawab tantangan era globalisasi dan pengaruh IKN. Revitalisasi ini adalah upaya menghidupkan kembali, sedangkan revitalisasi diri dengan life skill adalah upaya menghidupkan kembali diri kita dengan menggunakan skill atau kecakapan hidup. Yang mana perlu kita ketahui bahwa status quo kita pada saat ini sedang berada dalam era globalisasi, dan terutama pada Kalimantan Timur kita akan menjadi ibu kota negara. Sehingga tentunya banyak yang perlu kita persiapkan sebagai ibu kota negara. Salah satunya adalah kecakapan generasi muda, terkhusus warga lokal IKN itu sendiri. Dua poin inilah yang menjadi penyebab mengapa kita perlu merevitalisasikan diri kita dengan life skill. Mungkin langsung saja saya alihkan kepada Ibu Hetipa untuk menanggapi tema kita pada hari ini. Wow, terima kasih Nazwa dan juga Firda ya. Dan saya ingin pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih nih undangannya. Sebelum Fajar membangun kemah di hutan belum terjamah. Meski bertemu via Zoom di rumah, kalau serius pasti ilmu dan hikmah, ya kan? Mendapat ilmu dan juga mendapat hikmah, teman-teman ya. Saya ini ada di mobil sebetulnya ya, menuju satu agenda lain yang kayaknya ada hubungannya nih. Saya tadi mendengarkan Suryadi dengan cermat ya, ini adalah tokoh pemuda idola loh. Saya juga merasa ya, walaupun hari Minggu, pokoknya saya harus nih mengikuti acara ini karena ini benar-benar satu ide yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Sehabis ini saya akan bertemu dengan himpunan masyarakat psikolog Indonesia HIMSI. Ya, jadi ada profesi psikolog yang sedang ulang tahun ini di Balikpapan, Suryadi, dan saya yakin mereka juga akan sangat senang bekerja sama karena topik yang akan saya bahas siang nanti adalah terkait dengan kesehatan mental remaja. Wah, keren ya. Tapi oke, sekarang kita ingin ya di dalam rangka launching SLS ini mendapatkan mungkin semacam pemantik lah gitu ya. Mengapa globalisasi itu menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi dan kita harus membuat pagar-pagar diri ya, karena di satu sisi pasti globalisasi ini sesuatu yang sangat bagus ya, dan juga tidak bisa kita hindari. Ya, anak saya aja sekarang 3 orang anak, menantu sekarang sekolah di Oxford ya, di Inggris. Kemudian anak yang kedua juga bekerja di kedutaan Jerman. Anak yang ketiga juga anak yang keempat, kan saya punya 4 putri nih, Sur. Jadi mereka semua sudah berkiprah di dunia internasional ya. Yang paling kecil Nahla, dia lulusan dari Teknik Sipil ITB, tapi dia bekerja sebagai MT di perusahaan Prancis L'Oreal ya. Jadi nggak bisa kita hindari nih, gitu. Dalam hal bahasa tadi juga disebutkan gitu ya, ada salah satu skill yang akan menjadi
mungkin fokus dari SLS itu saya sangat dukung ada bahasa Jepang, nanti bahasa Inggris ya. Karena kita juga sedang sosialisasikan Trigatra Bangun Bahasa ya. Sekarang kita globalisasi ini banyak negatifnya, tapi kalau kita bisa menguasai bagaimana skill untuk menghadapinya, kita akan menjadi the winner, bukan menjadi the loser. Intinya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Misalnya tadi ya saya juga kasih contoh ini sebagai gambaran ya, karena saya sebagai keluarga, saya juga punya anak-anak remaja ya. Dalam hal penguasaan bahasa, saya di dalam proses kebijakan mensupport Trigatra Bangun Bahasa. Ya, satu tentunya utamakan bahasa Indonesia. Teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik ya. Yang baik benar itu juga bukan berarti EYD terus ya. Dalam pergaulan kita punya bahasa gaul ya. Ke pasar kita punya bahasa sendiri. Mungkin bahasa resminya telur, ke pasar bahasanya telur gitu ya. Tidak masalah, yang penting kita bisa berkomunikasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan tujuannya tercapai ya, misalnya mempengaruhi orang ya. Kalau sekarang Suryadi sebagai leader tentunya sudah tidak diragukan lagi bagaimana dia bisa meyakinkan orang untuk memilihnya menjadi pemimpin, karena dia juga mampu mengconvince orang lain ya gitu. Jadi tadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing ya. Pentingnya teman-teman ya, itu semua pesan-pesan dari Kak Suryadi ya. Jadi ini pertama tadi dampak dan tantangan globalisasi, kita bisa juga menjadi stres ya kalau kita tidak siap, bahkan kita menjadi tidak percaya diri, dan juga tadi menjadi individualistis ya, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Nah, oke. Sekarang next, mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin tidak tinggal di Kalimantan Timur, pastinya juga penasaran gitu ya. Ini IKN ini jadi apa enggak ya gitu. Ya jadi ya teman-teman, karena ini sudah diputuskan dalam bentuk undang-undang. Jadi bukan maunya Pak Presiden Jokowi saja, tapi sudah menjadi kesepakatan negara. There is no point to return, kecuali kalau nanti DPR yang akan datang menyepakati untuk mengubah undang-undang, dan itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena 575 anggota DPR RI. Walaupun waktu itu ada 1 fraksi yang menolak, 6 fraksi setuju, 2 fraksi abstain. Ya kan? Yang menolak pun alasannya karena begini. Kalau di Indonesia ini kita harus pindah ibu kota karena daya dukung Jakarta yang sudah terganggu, misalnya karena ada banjir atau karena adanya katakanlah ya mungkin macet dan sebagainya. Mengapa uang ratusan triliun harus dialokasikan di Kalimantan Timur gitu ya? Kenapa tidak kasihkan ke Jakarta lagi untuk membangun Jakarta dan menghindari dari problem-problemnya. Nah, jadi visi IKN ini sebenarnya kalau saya kan sebagai planner ya, tadi disebutkan tuh oleh kakak moderator ya, bahwa saya itu dari planologi ITB. Planologi itu tata kota. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan untuk membangun satu visi pengembangan wilayah ya, tata kota dan pengembangan wilayah yang menggunakan prinsip-prinsip yang baru. Makanya Pak Jokowi mengatakan ini adalah satu perubahan peradaban sebenarnya ya. Jadi bukan cuma membangun fisik kota. Nah, kalau kita membangun suatu kota itu hanya fisiknya, tapi there is no soul and mind-nya ya, untuk apa? Gitu. Jadi fisik, soul and mind itu harus ada ya di dalam diri kita. Ya kalau kita ibaratkan sebagai makhluk hidup. Nah, soul and mind-nya itu apa, di mana? Di situlah tadi ya culture, masalah-masalah social knowledge dan sebagainya. Jangan sampai terbangunnya IKN malah menimbulkan cultural lag dan cultural shock. Kemudian ada disintegrasi, konflik antara satu kelompok dan kelompok lain, antara pendatang dengan masyarakat lokal. Kemudian ada kesenjangan sosial ya. Sekarang aja anak-anak muda dari seluruh daerah, saya tanya, teman-teman mau kan sekarang jadinya kuliah di Kaltim? Lebih tertarik loh untuk daftar kuliahnya di Kalimantan Timur. Kalau dulu anak Kaltim selalu pengen kuliahnya di luar. Makanya ini Suryadi sekarang menjadi tokoh nasional, nggak apa-apa ya di Jakarta, tapi nanti kamu harus balik ke Kalimantan Timur karena we need you.
ya kamu nanti harus menjadi pemimpin di Provinsi Kaltim yang akan menjadi salah satu center pembangunan di Nusantara ini ya. Jangan sampai problem-problem tergerusnya budaya lokal dan terpinggirkannya masyarakat rentan, masyarakat adat. Saya baru pulang dari Mahulu, saya dari Pasir. Bagaimana bahasa-bahasa lokal itu juga mulai punah, tidak ada lagi penutur muda dan lain-lainnya. Makanya bahasa juga boleh, bahasa Inggris tadi, bahasa Jepang, tapi bukan tidak mungkin. SLS ini juga memberikan ya eee, skill untuk bahasa daerah bagi anak muda. Ya, dan sekarang udah banyak anak-anak muda yang jago-jago bahkan bikin aplikasinya. Ya, ada anak lulusan S2 dari FSRD DKV yang membuat aplikasi untuk kayak kamus bahasa Pasir, dan itu, tentunya merupakan terobosan anak muda untuk melestarikan budayanya. Nah, jadi banyak sih, soft skill. Saya senang ya membaca kerangka acuannya SLS. Nah, teman-teman benar banget ya gitu ya, saya sendiri sebagai seorang politisi, punya 4 putri, saya juga seorang istri dan, ibu, saya juga aktif di beberapa NGO. Gimana ya, saya membagi waktu saya hari Minggu, kita nggak bisa, gimana ya gitu ya, nggak bisa libur. Tentu ada cara kita untuk me-manage waktu. Nah, untuk teman-teman yang kepoin Instagram saya mungkin bisa lihat ya, tetap saya usahakan ada, quality time, untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya. Ya tentu bukan berarti tugas-tugas saya itu tidak dilakukan. Nah, ini nggak terjadi begitu aja teman-teman. Itu juga adalah satu kemampuan untuk kita berkomunikasi. Jadi jangan sampai kalau saya pagi ini nggak bisa bikinin sarapan, akhirnya keluarga saya kecewa. Saya menjadi politisi harus ada kerelaan dari keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa rela? Ya kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan mereka. Nah, jadi kemampuan komunikasi itu bukan cuma penting ya pada saat kita berhubungan dengan orang-orang yang jauh atau bikin konten di media sosial kita ya, tetapi juga dengan lingkungan-lingkungan terdekat supaya kita tetap bahagia dalam keadaan apapun. Nah, saya pun bukan berarti nggak pernah stres ya, saya sering stres juga. Ya, itu biasa, ya nggak ada orang yang sempurna. Saya juga kadang-kadang tadi down juga gitu, tapi jangan sampai terlalu mudah down. Kalau down-nya sekali-sekali, itu nggak apa-apa, tapi kalau down terus-terusan, ya tentu saja, kita harus bisa me-manage-nya. Nah, jadi kemampuan yang sangat penting gitu ya, karena tadi ada banyak hal yang sebetulnya sangat perlu untuk kita pelajari dan, nggak semua itu diajarkan di sekolah. Walaupun sebagai anggota DPR saya mensupport, mitra saya di Kemendikbudristek ya yang udah mulai, memberikan satu, pendekatan yang berbeda, paradigma yang berbeda dalam pendidikan, yang sebelumnya membuat anak-anak kita stres, ya. Sekarang pendidikan itu harus membahagiakan. Karena pengalaman saya ke beberapa negara, misalnya Denmark ataupun negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tertinggi, the happiest countries in the world, ternyata dimulainya itu dari pendidikannya. Kalau pendidikan formal selalu membandingkan satu anak dengan yang lain, selalu menanyakan orang tua berapa ranking kamu, kemudian juga setiap, akhir semester atau akhir tahun semua harus bisa menjawab soal yang sama dari buku halaman yang sama. Itu tidak membuat anak-anak kita menjadi bahagia dan tidak membuat mereka menjadi kreatif, ya. Nah, itulah yang mungkin perlu, oleh kita pelajari, ya. Karena di sekolah itu di samping nanti kita ubah metode pembelajarannya, tentu saja kita juga bisa, mendapatkan pendidikan non formal dan informal seperti yang dilakukan oleh SLS sepanjang hayat dan setiap waktu. Nah, jadi tips-tipsnya ya saya kira, pertama tentu saja kita tuh harus memahami dengan baik ya dan, memiliki, satu tujuan dari setiap kegiatan kita jalani. Dan kita selalu menghargai small victory. Kalau malam-malam tuh saya selalu, apa ya yang sudah saya dapat hari ini, jangan selalu melihat hal-hal yang negatif. Jadi nanti kalian overthinking, tidur nggak enak ya. Ya udah alhamdulillah nih hari ini aku udah ikut acara SLS, aku udah kenal sama Ibu Hetifah nih, berarti aku bisa nanti DM, nanya kalau ada yang nggak sempet nih ya, karena kan waktunya pendek. Itu juga sesuatu yang saya syukuri, oh saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa dapat banyak masukan.
Dan tentu saja skill interpersonal itu ya sangat penting ya, tadi soal bagaimana menjaga etika, kemudian bagaimana menghargai satu sama lain. Kan kebinekaan pun sekarang udah global ya. Jangan kita dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda gender, apalagi berbeda negara ya, seperti sesuatu yang memisahkan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang positif itu harus ya menjadi teman kita dari manapun mereka berasal dan bagaimanapun keyakinan yang mereka miliki, setiap orang itu sebenarnya memiliki hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Nah, jadi kalau mereka yang toksik, tinggalin aja ya, jangan membuat kita jadi kita juga harus asertif. Asertif untuk mengatakan tidak bagi sesuatu yang menurut kita juga tidak penting atau mengganggu. Ya, jadi keterampilan baru zaman kini tuh banyak, antara lain terkait dengan digital literacy. Ya, kalian mungkin punya handphone, tapi kalian tidak bisa memanfaatkan secara maksimal agar kita memiliki literasi. Itu berarti handphone itu harus memberikan kalian produktivitas ya, memberikan kalian kesejahteraan yang lebih baik dan kebahagiaan. Jadi kalau itu sebaliknya, misalnya kalian punya IG, tapi tiap lihat postingan orang langsung hati kita menjadi cemburu atau iri, itu berarti bukan hal yang positif dari literasi yang kita miliki berbasis digital ya, gitu. Keterampilan untuk tadi membahagiakan diri dan mempertajam self awareness kita itu nanti di SLS akan kita pelajari, dan banyak loh mentor-mentor ataupun network profesional yang terpercaya. Mungkin juga lain kali saya diundang lagi ya untuk bicara topik-topik lain terkait life skill ini. Jadi gabung dengan komunitas sekolah life skill ini adalah wadah aktualisasi diri yang sangat hebat. Saya support ya, Suryadi, saya support teman-teman semuanya, dan juga kepada teman-teman yang nanti aktif, kalau memang nanti sekali waktu mau bikin kegiatan, saya akan support ya dari berbagai kementerian, kegiatan offline-nya ya, supaya kita bisa juga nanti sekali-sekali ketemu dan saling mendukung, saling berbagi, dan menjalankan mungkin visi misi dari SLS. Lampu kecil berpijar-pijar, bawa sebentar masuk ke gua. Teruskan semangat dalam belajar untuk kesuksesan di hidup kita. Banyak ikan dibuat terasi, ikan dijaring, simpan di peti. Jangan risaukan tentang prestasi, yang penting belajar terus sepenuh hati. Gitu ya teman-teman semuanya. Yuk kita silaturahmi lebih lanjut lagi di medsos. Karena saya mungkin sambil jalan boleh ya, kalau gitu saya jalan mobilnya. Kalaupun nanti videonya saya tutup, kalau masih ada pertanyaan, Nazwa, silahkan mungkin sambil saya perjalanan menuju ke venue berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sedikit akan saya perjelas lagi inti daripada pembahasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Hetipa. Pada akhirnya dengan adanya perpindahan IKN dan juga dampak globalisasi, otomatis kita perlu itu yang namanya meningkatkan pendidikan yang strategis. Karena apa? Karena akan ada pastinya yaitu tantangan-tantangan sosial, seperti contohnya tadi ada culture shock, disintegrasi masyarakat, kesenjangan sosial, dan juga tergerusnya budaya lokal. Namun, kita dapat melawan arus tersebut dengan meningkatkan life skill yang kita punya. Seperti contoh tadi, yaitu adalah problem solving, lancar public speaking, dan juga critical thinking, dan jiwa pemimpin leader, dan juga mudah beradaptasi, dan tentunya yang paling penting adalah komunikasi yang baik. Agar apa? Agar kita dapat mengatasi tantangan sosial itu tadi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ya, Ibu betul Hetipa. sekali, Niswa. Terima kasih resumenya yang sangat luar biasa. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya atau menanggapi, kita masih bisa ya melakukannya. Silakan. Oke, teman-teman, mungkin melihat waktu kita juga, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi. Mumpung kita punya kesempatan nih untuk berbincang langsung dengan Ibu Hetipa. Bisa langsung angkat tangan aja ya, teman-teman.
Ada Boleh yang ingin tanya bertanya apa teman-teman? aja, pengalaman saya juga boleh, ataupun pengalaman teman-teman sendiri, kira-kira apa yang teman-teman rasa nggak mudah down, atau karena kemarin saya juga baru dari SMK ya, ada teman SMK mulai khawatir, cemas, kira-kira saya bisa nggak ya masuk ke perguruan jurusannya, apalagi ngelihat banyak orang yang datang sini, mereka bekerja di sini, takutnya nanti persaingan tinggi, makin cemas nih dengannya. Kira-kira ada perasaan seperti itu nggak untuk teman-teman yang dari Kaltim terutamanya? Teman-teman Kaltim sendiri, silahkan, yuk. Mungkin teman-teman masih pada malu, Bu. Mungkin saya aja sih, Bu, yang mau bertanya nih, Bu. Jadi kan, Ibu ini kan luar biasa sekali ya, Bu, pencapaian sudah Ibu dapatkan. Nah, Ibu itu bagaimana sih, Bu, cara memulainya? Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari mana gitu? Karena kan kadang anak muda tuh bingung, "Aduh harus mulai dari mana ya ini untuk bisa seperti orang-orang hebat di luar sana," gitu. Ah, pertanyaannya pendek, sebenarnya jawabnya panjang kalau mau betul-betul lengkap ya, karena di dalam setiap siklus kehidupan, teman-teman pasti ada tantangannya ya. Ketika kita anak-anak, ketika kita remaja memasuki usia puber, nah sekarang teman-teman mungkin udah usia kuliah, kemudian nanti pas baru lulus, itu pasti di setiap masa, bahkan seperti saya, ketika saya sudah menjelang mungkin usia matang ya, usia matang, anak-anak waktu kecil kita punya tantangan sendiri. Ketika anak-anak sudah besar, kita jadi kesepian. Terus ketika kita mau pensiun, mungkin kita bertanya-tanya masihkah kita dibutuhkan, ya kan? Gitu. Jadi setiap masa pasti ada tantangannya. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan yang masalah itu, gitu ya. Tetapi kalau saya kan dari mulai kuliah juga atau dari mulai sekolah juga sama seperti teman-teman gitu ya, bergaul gitu, aktif. Saya pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa juga di ITB. Kemudian saya juga membentuk beberapa organisasi atau komunitas ya, ada KAK3 Pusat Analisis Sosial, ada Bitras Advisory Group, perkumpulan inisiatif dan lain-lain. Jadi dari situ kita mendapatkan banyak update ya, informasi, dan ketika saya sekarang menjadi politisi, ternyata teman-teman saya zaman dahulu yang aktif di sana, aktif di sini, mereka lah yang akhirnya juga memberikan saya kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik. Nah, ada yang kemudian udah berperan di pemerintahan, ada juga yang di BUMN, ada juga yang menjadi kepala daerah, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi profesi-profesi, berbagai profesi yang ternyata kolaborasi itu adalah kunci ya. Kita nggak mungkin sebagai anggota DPR bisa memecahkan semua masalah kan. Jadi network kita itulah yang menjadikan kita efektif. Dan itu terbentuk tidak satu kali, tapi terbentuk 10 tahun sejak saya muda seperti teman-teman. Kemampuan komunikasi juga seperti itu, dari mulai waktu saya mimpin rapat di himpunan, itu kan berpengaruh juga ketika saya memimpin rapat, ketika membuat suatu undang-undang. Pasti kalau di DPR itu ada pro kontra, ya. Ada yang setuju, ada. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin bisa mencari suatu konstruksi undang-undang yang disetujui semua pihak. Gak gampang kan? Gak mungkin soalnya satu undang-undang menguntungkan semua pihak, tetapi kalau deadlock berarti kita nggak akan jadi undang-undangnya. Nah, tapi bukan berarti saya gak ada masalah ya. 2 tahun pertama saya di DPR, saya mau ngomong juga deg-degan terus. Bahkan sampai tadi malam saya masih menghadapi masalah loh. Aku kan menutup acara Kaltim Fest, ada ribuan orang di depan. Sampai saya membatalkan karena saya juga grogi. Ada. Lah, terus saya nyesel juga. Kenapa aku tadi jadi gak naik ya, padahal aku diharapkan ya misalnya bisa gitu. Teman-teman gitu ya. Jadi memang, tapi saya yakin pengalaman buruk saya tadi malam
saya janji, aduh kalau nanti ada lagi kesempatan seperti itu, saya harus berani ya, gitu. Karena kan, wah acaranya seperti di panggung yang gimana, masih grogi gitu. Jadi kemampuan memang harus diasah, bahkan sampai usia segini saya terus belajar, karena memang nggak pernah ada ujungnya, gitu ya, nggak pernah sempurna, gitu sih. Jadi sampai hari ini alhamdulillah, tapi saya yakin yang udah dicapai teman-teman tuh juga udah bagus ya semuanya, bahkan teman-teman sampai mau bergabung di SLS, berarti kalian tuh punya motivasi yang tinggi. Nah, jadi mudah-mudahan ya nanti kolaborasi kita bisa dilanjutkan, dan menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi. Terima kasih, Nazwa. Amin ya robbal alamin. Oke, berarti poinnya Bu, kita sebagai anak muda memang harus berani keluar dari zona nyaman kita. Yang pertama, perbanyak relasi, dan juga memang belajar public speaking itu penting gitu ya Bu ya. Mohon maaf itu Ibu masih mute itu Bu. Oh iya. Oh, aku ke mute ya. Iya Bu. Ada pertanyaan loh di chat, tuh aku lihat, Nazwa, mungkin bisa dibacain. Oh iya, saya izin bacakan ya Bu ya. Ibu Dari saya izin siapa bertanya. tuh? Oke, ini dari Dewi Lestari Ningsih. Ibu, saya izin bertanya. Saya jurusan Halo BK. Dewi. Saya jurusan BK, namun di dunia pekerjaan jurusan BK minim loker. Kebanyakan loker untuk jurusan psikologi. Bagaimana cara mendekati hal tersebut? Terima kasih. Nah, ini ya, saya tuh kan kebetulan baru menerbitkan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. Tapi sebetulnya saya juga berkomunikasi intens dengan profesi lain. Jadi jangan sampai adanya profesi psikologi yang lebih diakui karena ada undang-undang, itu membuat profesi-profesi lain, misalnya bimbingan konseling, dan juga profesi misalnya seperti misalnya penyuluh atau pekerja sosial, misalnya gitu ya. Jadi seolah-olah mereka jadi lebih tidak dihargai. Nah, makanya nanti saya juga dengan teman-teman Kemendikbudristek ingin memastikan bahwa BK pun bisa menjadi profesi yang lebih diakui ya, dan juga mendapatkan, tentunya kalau lebih diakui, mendapatkan tempat di sekolah-sekolah. Sebenarnya di sekolah itu tidak diwajibkan psikolog ya, gitu. Tapi memang ini sebagai feedback ya, umpan balik untuk kita ya Dewi. Satu menganggap BK itu eh, jadi kayak guru yang lebih banyak tugasnya itu ngecek mereka itu disiplin enggak gitu ya. Terus apakah anak-anak ini suka bolos apa enggak, kalau enggak nanti orang tuanya dipanggil. Jadi kayaknya killer banget. Siswa-siswa tuh takut sama guru BK, padahal fungsi guru BK itu adalah menjadi teman, dan siswa-siswa tuh harus percaya untuk bisa menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi selama memberikan bimbingan itu bukan loh. Nah, guru BK mengindikasikan ada suatu psikolog untuk di treatment. Tapi kalau misalnya ada anak yang, Bu, kok saya jadi malas belajar karena gini, Bu, ada guru yang melakukan bullying kepada saya, kan bukan hanya anak terus yang disalahin ya, kamu sih gitu, ya pasti aja guru kamu nggak akan senang sama kamu gitu. Udah, kamu banyakin sholat aja. Nah, guru BK itu juga harus lebih banyak ya, mengubah ya, beradaptasi juga. Nah, seperti tadi punya soft skill atau punya life skill ketika berhadapan dengan anak muda yang juga berbeda, berubah. Nggak kayak zaman saya. Guru-guru tuh bisa loh, kalau zaman dulu tuh ngelempar kayak penghapus. Kalau zaman dulu kan pakai kapur ya, penghapusnya dilemparin loh ke kita. Gitu. Kalau sekarang ketika anak saya bukan pakai penghapus tapi pakai spidol dilempar sama gurunya, oh you hurt my feeling, dia langsung ngadu
dan merasa sangat terpukul ya dengan perlakuan guru yang mungkin kalau zaman saya tuduh anak-anak itu, wah anak ini sekarang udah down, baru juga digituin sama guru. Kalau saya dulu dijemur, diteplok pakai rotan, macam-macam, kita kuat. Padahal saya juga dulu sebenarnya sama, mengalami juga, stres juga, dan menghadapi juga masalah-masalah seperti itu. Tapi saya dulu gak berani mengadukannya. Anak-anak sekarang lebih berani dan tahu simptom yang mereka hadapi ketika mereka menghadapi problem-problem sosial maupun problem mental gitu. Jadi Dewi jangan kecil hati ya, nanti jadi masukan untuk saya akan diskusikan supaya sekolah-sekolah memastikan memiliki dan merekrut guru BK. Psikolog itu jumlahnya sedikit sekali kok, nggak akan mungkin semua sekolah mendapatkan profesional psikolog dan juga mahal. Jadi BK itu yang justru harus nanti ditingkatkan dan diakui melalui satu pengaturan yang lebih baik. Ya ini psikolog sekarang jadi lagi naik daun ya. Saya kebetulan ketua panjanya soalnya nih, jadi saya tahu betul bagaimana perjuangan profesi psikolog untuk bisa mencapai, dia 13 tahun ya berjuang untuk bisa mendapatkan pengakuan seperti ini. Terima kasih pertanyaannya. Oke, bagaimana Dewi? Terjawab ya? Seharusnya terjawab sih, Ibu sudah berbicara panjang lebar. Sehingga nanti untuk jurusan bimbingan konseling ini akan diusahakan dulu ya Bu ya? Gitu. Ya, dia sudah diakui ya kalau di sekolah-sekolah sebenarnya. Iya. Mungkin juga karena sekarang pengangkatan PNS kemarin agak di moratorium, sekarang kan sudah ada P3K. Nah, nanti kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, karena ada banyak kejadian-kejadian seperti bullying, bahkan juga kekerasan dan sebagainya. Nanti kita dorong, perlu lebih banyak guru BK. Tapi ingat guru BK tugasnya harus berubah dan pendekatannya juga harus berubah ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya dengan Ibu? Karena Ibu juga Izin bertanya, Bu. punya kesibukan lain ya. Ahmad, silakan. Saya Silakan. ke saran atau bukan pertanyaan sih, Bu. Boleh Kan dong. Banyak. ya kan Ibu kan di pemerintahan nih, Bu. Kami ini sebagai pemuda atau remaja nih, Bu, kurang mengetahui peraturan-peraturan daerah, peraturan kementerian, peraturan apa. Jadi gimana sih, Bu, cara pemerintah tuh mensosialisasikan ke kami nah, Bu. Misalnya kami ini taunya kalau misalnya sudah kejadian ini, misalnya ada kecelakaan kan baru ada tuh peraturannya, oh terkena pasal ini, pasal ini. Nah, sebelumnya tuh kami nggak tahu kalau peraturan itu ada, Bu. Kayak gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Oke, wah Iya. berarti sekarang gini, kita tingkatkan kemampuan literasi kita. Literasi itu bukan hanya kamu tuh bisa baca tulis aja, tapi kamu bisa mencari informasi dari sumber yang tepat dan utama. Ya, sumber pertamanya gitu. Nah, itulah sebabnya ya sekarang kami pun mendorong semua pemerintah. Coba deh, kalian kan punya Instagram kan? Ya, tadi misalnya follow aja @hetiva, pasti banyak info di situ. Kemudian nanti banyak pemerintah itu sekarang semuanya punya Instagram. Kalian mau cari beasiswa, mau ke luar negeri, lihat LPDP, lihat postingannya Dirjen Dikti, lihat postingannya Mas Nadib, lihat postingannya Pak Sandi, apa program-program untuk wirausaha dan pelaku ekonomi kreatif, ya kan? Saya juga sekarang punya program beasiswa. Nih, coba postingan saya yang hari apa? Saya umumkan, ayo kalian yang baru lulus, yang merasa ada teman-teman, apalagi dari Kalimantan Timur ya, karena aku perwakilan Kalimantan Timur. Ini baru lulus tapi kalian nggak berani daftar di sekolah karena takut nggak punya beasiswa. Nah itu info-infonya tuh ada semuanya sekarang di media sosial. Nah yang kasihan memang teman-teman yang ada di pedalaman yang nggak bisa ikut Zoom kayak gini, nggak bisa lihat postingan gampang ya. Mereka tuh harus mendapatkan info secara langsung. Nah inilah yang saya tantang. Makanya saya bawa tuh teman-teman ke Mahakam Ulu, ya kan? Nah ini nih misalnya nih Hetifah ya, saya suka posting nih kalau ada kesempatan nih misalnya KIP kuliah aspirasi Ibu Hetifah sudah dibuka misalnya.
Atau misalnya apa lagi gitu, ini syaratnya apa gitu kan teman-teman, ini contoh aja. Nah, selain itu, saya juga sering bertanya kalau sedang ada satu masalah, apa masukan teman-teman nih dengan pembelajaran jarak jauh, langsunglah ada berapa ratus komen, ngasih masukan. Berarti kan sekarang media sosial itu menjadi media komunikasi yang sangat efektif. Nah, saya tahu, misalnya, Bu datang dong tuh Kutai Barat karena gini. Oke, terus nanti aku ketemu mereka kasih bisa tanya-tanya kayak gini sih gitu, misalnya programnya apa. Nah, coba deh Alfian bisa nggak misalnya sharing program-program dari paparan saya yang misalnya ketika saya kemana, saya suka kasih paparan program apa saja nih yang lagi mau diberikan oleh pemerintah, tapi kalian mungkin di Kutai Barat atau Mahakam Ulu tidak mengetahuinya. Ya, saya datang langsung ke sana di halaman-halaman itu loh, Alfian, misalnya oh ada bantuan lensa kreatif bagi pelaku anak-anak muda yang misalnya menjadi videografer. Oh, fotografer lagi ada sertifikasi nih untuk para fotografer. Oh, yang barista nanti ada acara ini. Banyak banget. Kemarin kan juga untuk pelaku fashion, kita lagi bikin acara Borneo Fashion Bration. Ada Kaltim Fest, ada diskusi soal pariwisata. Ada apa ya kemarin? Oh, tentang hak kekayaan intelektual bagi kalian yang udah punya usaha. Misalnya usaha apa aja, kalian harus tahu ya gimana caranya membuat haki, misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak nih info-info kayak gini gitu ya, ragam bantuan. Misalnya bagi teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, kami bikin kampung wisata dong di daerah kami ingin inisiasi. Terus nanti lanjut belakang-belakangnya. Nah, misalnya tadi lensa kreatif, ada bantuan nih pemerintah berupa dana untuk produksi. Kalau kalian tuh seorang videografer, kalian boleh loh akses, nih apply ya ke sini gitu. Terus juga apalagi banyak banget, ya memang banyak sebenarnya kan. Nah, nanti SLS bisa bekerja sama dong sama saya juga atau sama teman-teman yang lain dari pemerintahan yang tadi ya, misalnya dengan BLK dan lain-lain bisa gitu. Nah, kalau saya ya dengan media sosial thanks to medsos sehingga informasi ini sebenarnya menjadi lebih mudah, tapi kalian harus tahu sumbernya. Sekarang tuh juga banyak ya buku-buku, misalnya kalian jadi anggota Perpustakaan Nasional, itu jutaan buku kamu bisa akses dan bukunya bagus-bagus sekali. Gitu. Kalau aku kan karena kebetulan anggota DPR dari Kaltim sih ya, jadi aku juga fokusnya memang di Kaltim, tapi bukan berarti teman-teman dari daerah lain misalnya apa ya membutuhkan tidak bisa dibantu. Jadi saya juga tentunya membuka diri untuk semuanya. Begitu. Cukup kali ya. Jadi intinya kepoin medsosnya pemerintah. Itu semua sekarang punya, termasuk pemerintah daerah. Dan mereka selalu aktif memberitahukan apa kegiatan yang bisa kalian akses. Trust me. Itu Ahmad, cukup ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Makanya Bu follow ya Etipa. IG aku. Teman-teman nih di follow IG-nya Ibu Etipa. Makasih. Oke, baik. Sepertinya ini untuk sesi pertanyaan ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup sesi pertanyaannya. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Walaupun singkat, pertemuan kita sangat mengesankan. Suryadi, selamat berkegiatan terus. Nanti kalau pas di Jakarta, teman-teman bisa rame-rame datang ke DPR ya. Kita bahkan rapat-rapat kami juga bisa ditonton ya. Nanti kalau pas lagi rapat anggaran sama Mas Nadiem atau sama Mas Sandi, silakan loh teman-teman boleh juga ikut sidang di atas ya. Sebagai bagian dari life skill juga kan ngelihat bagaimana kadang-kadang kita berdebat ya atau mencari solusi bersama. Oke. Oke, Terima terima Foto kasih bareng dulu Bu. banyak Ibu Etipa atas waktunya Ya, Foto bareng Bu. sama-sama. Oh ya foto bareng Ya. foto Oh bareng iya, harus mungkin Ayo, wajib. teman-teman boleh kita foto bareng dulu teman-teman. Gimana Bang Ari? Nih, foto ya ini sudah. SLS Bu. Oke. Oh SLS Ya gini. gini. 3,
2, 1. Oke. Aku Oke. goyang-goyang soalnya di mobil. Oke, Terima kasih banyak ya, Bu. Makasih banyak Ibu. sampai jumpa ya. Kapan-kapan kita ngopi bareng atau ketemu Iya, di Bu. DPR. Bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat Bye, Bu. melanjutkan aktivitas, Ibu. Ya, sama-sama. Good luck everyone. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, termasuk udah yang bertanya, memberi tanggapan, dan lain sebagainya. Belum ditutup oleh Najwa, karena masih bakal dilanjutin oleh Najwa dan kakak-kakak yang lainnya. Karena seperti yang tadi sudah Firda sampaikan di awal, masih ada beberapa kegiatan selanjutnya. Setelah ini masih ada kegiatan pengenalan pengurus harian. Jadi buat teman-teman bisa nih kita langsung simak aja penyampaian gimana sih pengenalan apa aja yang ada di dalam komunitas Sekolah Life Skill, jadi bisa dikenalkan. Nah, jadi kegiatan selanjutnya adalah pengenalan pengurus harian. Kepada kakak-kakak pengurus harian, saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Mungkin sembari menunggu operator membuka PowerPoint, aku pengen cek dulu nih, masih ada yang semangat nggak sih? Masih ada yang di room kita nggak ini? Kalau ada, boleh dong bersuara dulu, teman-teman. Masih. Widih. Masih, Kak. Masih semangat ya pastinya ya. Oke, nah ini udah ada nih. Mungkin langsung aja kepada pengurus harian untuk bisa langsung mengambil alih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara bulan apa terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Iya, Mbak. selamat bertugas untuk Bang Suryadi. Terima kasih sudah membersamain. Semoga acaranya lancar di sana ya, Bang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masa cuma Mbak Najwa aja nih yang jawab? Teman-teman yang banyak ini gimana nih? Nggak menjawab. Ayo, kita... Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Mbak. Salamnya diulang dulu. Oke. Berarti kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi teman-teman. Kalau kayak gini kan suaranya seperti 2 juta orang nih. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya sebelumnya perkenalan diri. Saya Putri Bulan Oktaviani, teman-teman bisa manggil saya Bulan, Mbak Mun, karena kebetulan juga ada kembaran saya di sini, Bulan. Boleh ya nanti on cam biar kita tahu gimana sih kembaran saya itu sebenarnya. Ya. Oke, langsung saja. Boleh dipaparkan slide-nya, Mas Operator? Oke. Ya, pengurus harian. Cek. Yang atas, Mas. Ya, pengurus harian, jadi teman-teman, pengurus harian adalah anggota inti di dalam komunitas Sekolah Life Skill. Walaupun kita ini komunitas, tapi kita juga ada terstruktur supaya lebih memudahkan kita dalam menjalankan komunitas ini. Ini kok nggak kelihatan ya? Teman-teman bisa ngelihat kah di layar itu? Ya, oke. Jadi terdiri atas yang pastinya ada founder atau pendiri yang menjadi ketua umum juga, yakni Bang Suryadi yang teman-teman bisa lihat tadi ketika opening speech. Kemudian ada wakil ketuanya, yakni ada Kak Muhammad Andas, yang mohon maaf hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan di sekolah tempat beliau mengajar. Kemudian ada sekretaris umum, yakni saya sendiri, Putri Bulan Oktaviani, dan partner saya yakni Ari Maulana, atau biasa kita sebut sebagai Kak Ari.
Bukan Ari Lasso ya, teman-teman. Terus ada bendahara. Bendahara ada Sri Indah Wahyuni dan Diki yang kebetulan juga sedang melaksanakan KKN, jadi tidak bisa bergabung, mohon maaf. Lalu ada Kepala Bidang Human Development, yakni Mas Ichwan Nurrahman. Teman-teman bisa manggilnya Ichwan, orang yang paling aktif di grup, menyapa teman-teman ketika selama persiapan Opreknas ini. Lalu ada Kepala Bidang Event, yaitu ada Mas Alif Adiwana. Lanjut kepada Kepala Bidang Eksternal, yakni ada Kak Sari Ramadana. Lalu ada Kepala Bidang Public Relation, itu ada Mas Muhammad Fikri. Lanjut ada Kepala Bidang Media Kreatif yang sedang ada di Jakarta, tepatnya sedang menaikin kereta. Tadi masih bergabung bersama kita, yakni ada Mbak Wanda Ikhwatul Khofifah. Dan yang terakhir ada Kepala Bidang Asah Minat Bakat dan Vocational Skill, yakni Mas Muhammad Lutfi Sofian. Nah, langsung saja mungkin bisa dilanjutkan oleh Kepala Bidang yang bersangkutan, dimulai dari Kepala Bidang Human Development. Kepada Mas Ichwan Nurrahman atau yang mewakili, dipersilakan. Diwakili Wawa bisa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin karena koordinator saya mungkin sedang bermasalah atau terkendala jaringan, jadi saya yang akan mewakili. Baik, jadi di bidang human development ini kita ada menyediakan 4 wadah, yaitu ada tipografi 4 skill, yaitu menyediakan wadah dalam berkreasi dan dapat mengupgrade kemampuan menjadi seorang copywriter. Jadi ini biasanya dilaksanakan selama 3 bulan sekali ya, Mbak? Seingat saya seperti itu. Lalu ada juga survival class. Survival class ini membuat kelas mentoring bagi para anggota maupun umum yang pelajari 4 life skill. Nah, jadi ini nih yang biasanya digembyor-gembiorkan kepada anggota baru bahwa ada survival class nanti yang akan kalian ikuti dan wajibun. Lalu ada pun juga upgrading. Upgrading ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas diri baik secara internal dan eksternal serta dapat menjadikan pengurus SLS memiliki jiwa leadership. Jadi upgrading ini khusus untuk internal kita, di mana kita itu ya diberikan sebuah wejangan, sebuah materi untuk apa? Untuk bisa mengupgrade diri kita juga di internal SLS. Lalu ada pun SLS literasi, yaitu menghasilkan produk nyata untuk pegangan anggota SLS ke depannya, serta meningkatkan penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi anggota sekolah skill berupa buku. Nah, ini yang kemarin tadi sempat disinggung oleh Bang Suryadi, ingin meluncurkan atau menerbitkan sebuah buku namun belum terlaksana. Masih on process. Ya, mungkin itu aja dari bidang human development. Terima kasih. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya nggak bisa on cam dulu ya teman-teman ya, karena kebetulan saya juga ini merangkap menjadi operator juga. Oke, bismillah. Jadi saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu saya Alif Adiwana, dan saya kebetulan adalah kepala bidang daripada Departemen Event, yang mana di dalam Departemen Event sendiri saya sekarang masih ada 2 anggota dan mungkin nanti bakal ditambahkan sama teman-teman anggota yang baru. Nah, teman-teman, mungkin untuk bidang event, untuk secara umum,
bidang event sendiri sesuai namanya yaitu fokusnya ke event-event tertentu, ke event-event. Nah, adapun event-event yang dijalankan oleh bidang event yaitu kurang lebih ada 3 event program kerjanya. Yang pertama itu ada SLS Mengabdi yang mungkin sekitar 1 tahun ini SLS Mengabdi ini udah berjalan sekitar 3 kali. Jadi sekitar di tahun 2022 itu udah berjalan 2 kali, lalu di tahun ini itu udah berjalan sekali di Wahau. Itu teman-teman ya. Nah, lalu untuk diskusi publik. Ada juga diskusi publik, teman-teman, yang mana diskusi publik ini ya kita berdiskusi mengenai masalah-masalah kepemudaan, masalah-masalah remaja, yang mana itu kita mengundang pemateri-pemateri. Dan salah satu yang pernah kita jalankan itu kita jalankan di Masjid Muhammad Cengho, dan pematerinya waktu itu kebetulan dari mahasiswa hukum, kebetulan membahas terkait dengan HAM. Nah, itu teman-teman ya. Lalu lanjut, yang ketiga dari bidang event, ada talk show, yang mana talk show sendiri udah terjalankan sekitar 2 kali di SLS, yaitu yang pertama kali itu ketika launchingnya SLS, lalu yang kedua itu adalah di tahun 2022 juga, saya lupa sekitar bulan apa, kalau nggak salah sekitar bulan Agustus gitu ya, sekitar bulan Agustus atau Juli itu dijalankan talk show yang mana pematerinya pada saat itu dari psikolog itu teman-teman ya. Mungkin itu sih teman-teman terkait dengan bidang event. Terima kasih. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Ya, ya. Jelas ya? Bapak, suara saya jelas? Jelas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya selaku Kepala Bidang Eksternal akan memaparkan beberapa program kami. Ada 4 program. Yang pertama, webinar nasional. Webinar nasional ini diselenggarakan 1 bulan sekali biasanya dan berganti-gantian. Kami yang pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa bidang eksternal ini adalah pengurus yang berada di luar Kaltim. Saya sendiri dari Kalsel, kita di eksternal ada dari Kalimantan Utara, kemudian ada dari Bekasi, ada dari Riau, dan ada dari Papua Barat. Jadi setiap bulan dilaksanakan untuk PJ-nya itu masing-masing daerah. Kayak gitu, biar kita memperkenalkan putra daerah sebagai narasumber, dan memperluas lagi jejaringnya SLS di wilayahnya teman-teman yang berada di kepengurusan eksternal gitu. Kemudian kelas bahasa ini dilaksanakan selama 3 bulan dan ini masih di sesi pertama berbayar karena kita buka untuk umum untuk kelas bahasa Jepang. Kemudian eksternal juga punya program Open Recruitment Nasional. Jadi Open Recruitment Nasional ini juga kerjasama dari beberapa bidang ya teman-teman. Ada dari HD dan dari event dan dari eksternal. Kemudian yang keempat, kita ada program membahas isu strategis. Itu mendiskusikan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan atau isu-isu yang menarik untuk kita bahas lah. Dan program ini kemarin kami kerjasamakan bersama bidang human development dalam program Ruang Bincang, baru sekali dilaksanakan dan insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk Ruang Bincang tersebut. Nah,
Itu dia dari bidang eksternal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Langsung ini Kak Sari. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, teman-teman sekalian. Kak Sari, suara saya terdengar jelas. Kedengaran jelas, Kak. Ini kedengaran. Oke, baik. Salam kenal untuk teman-teman sekalian. Jadi di sini saya sebagai, mohon maaf, saya sebagai kepala bidang daripada public relation. Untuk prokernya yang pertama itu, jadi kami ada agenda setiap bulan itu sekolah life skill menyapa. Sekolah life skill menyapa ini maaf tadi terganggu jaringan. Jadi yang pertama proker daripada public relation yaitu sekolah life skill menyapa, yaitu mengundang pembicara di live Instagram. Itu diadakan sekali sebulan dari setiap anggota divisi public relation sendiri. Nah, jadi kemarin tuh sudah berapa kali sebelumnya diadakan, kita undang berbagai tokoh inspiratif di Kaltim terutama ya, dan juga sempat mengundang beberapa tokoh inspiratif di luar Kalimantan. Kemudian yang kedua itu ada prokernya juga, yaitu audiensi atau sebagai narahubung dan menjalin kerjasama dengan pembina-pembina kita, kemudian juga instansi-instansi pemerintah. Jadi kita juga ada 3 pembina, yang dimana beberapa bulan sekali kita datang konsul terhadap bagaimana kemajuan SLS ke depan, minta saran dan lain-lainnya. Kemudian kita juga ada audiensi terhadap kepada instansi pemerintah dan organisasi. Jadi kita juga ada jalin silaturahim setiap beberapa bulan sekali dengan organisasi maupun komunitas-komunitas lainnya. Dan yang ketiga itu ada silaturahmi. Kurang lebih di yang nomor 2 prokernya. Langsung aja yang keempat, pendataan database tokoh-tokoh inspiratif. Jadi dalam salah satu prokernya bidang public relation ini, kita kumpulkan setiap tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia. Kita database, jadi setiap nanti ada event di sekolah lab skill dari divisi manapun itu, jadi tinggal langsung langsung minta ke tim public relation kira-kira siapa yang bisa kita ajukan sebagai narasumber pada event kali ini. Nah, mungkin sekian daripada proker public relation. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena ada sedikit kondisi badan yang kurang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fikri, walaupun dalam keadaan kurang sehat. Semoga sakitnya jadi penggugur dosa dan teman-teman di sini membantu aminkan supaya Mas Fikri segera sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa langsung ke Mbak Wanda. Apakah Mbak Wanda sedang kondusif, di tempat yang kondusif? Baik, bismillah. Apakah kedengaran suara saya, Kak? Ya, kedengaran. Tapi wajahnya nggak ada nih, Wanda. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Wanda belum bisa on cam karena tidak memungkinkan untuk on cam. Sebelumnya langsung aja, Kak ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wanda Iqwatul Kofifa selaku Kepala Bidang dari Tim Media Kreatif Sekolah Life Skill. Jadi, media kreatif di Sekolah Life Skill itu memiliki 3 program kerja, yaitu yang pertama mengupdate akun media sosial Sekolah Life Skill seperti Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Jadi yang mengelola akun media sosial dari Sekolah Life Skill adalah tim media kreatif. Kemudian yang kedua ada program kerja yaitu bekerja sama dengan tim HRD sebagai pengembangan vocational skill dalam pembuatan tipografi, microblog, dan sebagainya. Di mana program kerja ini merupakan program kerjasama dengan bidang HRD untuk pengembangan vocational skill, yaitu lebih difokuskan pada pembuatan tipografi, kemudian microblog, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi melalui pelatihan kelas desain dan kelas videografi. Jadi, alhamdulillah selama 1 tahun belakang kami telah menjalankan program kelas desain sebagai bentuk untuk meningkatkan kreativitas anggota internal SLS dan meningkatkan imajinasi yang dimiliki. Jadi bagi anggota-anggota Sekolah Life Skill yang memiliki daya kreativitas dalam bidang desain maupun dalam editan video. Nah, di media kreatif kami bisa menyediakan wadah sebagai bentuk pelatihan kelas tersebut. Nah, mungkin itu saja dari kami dari bidang media kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanda. Semoga perjalanannya selamat dan sehat sampai tujuan ya. Amin. Terima kasih Kak Bulan. Dapat doa dari Mas Iwan. Mas Iwan ini Kabid Human Development yang baru bisa bergabung tadi karena ada terkendala jaringan dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang terakhir yakni yang akan coming soon, tapi kebetulan yang bersangkutan atau Mas Lutfi sedang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, jadi sedikit diceritakan oleh saya atau oleh Bulan, yakni ada bidang asah, minat, bakat, dan vokasi. Jadi teman-teman ini lebih kepada teman-teman yang entah menyukai seni atau menyukai coding dan lain sebagainya, nanti akan dipandu atau diketua bidangkan oleh Mas Lutfi, dan ini akan baru mulai di SLS jilid kedua ini atau setelah oprek nasional kedua SLS ini. Jadi buat teman-teman yang mempunyai minat dan bakat di bidang IT dan lain sebagainya, selain di bidang media kreatif, bisa bergabung nanti bersama dengan Lutfi di bidang asah minat bakat dan vokasi. Oke, mungkin itu saja perwakilan dari pengurus harian, dari kepala bidang, yang teman-teman juga nanti pasti akan masuk ikut bergabung dan mengembangkan potensi hebat. Dan saya kembalikan kepada moderator Mbak Wawa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Bulan. Mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke agenda selanjutnya, yakni pemaparan materi terkait survei kelas yang akan dipandu oleh Mbak Sari. Mungkin boleh langsung saja Mbak Sari. Iya, terima kasih Wawa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang survival class. Mungkin udah di-spill dikit-dikit ya waktu teman-teman kemarin mengikuti wawancara. Tapi kita ingin lebih membahas nih survival class ini diadakan untuk apa sih kayak gitu. Baik, next langsung saja slide selanjutnya. Alif. Ya, saya mau membuka pemaparan survival class ini pada satu kutipan dari perkataan Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga kita, kayak gitu ya.
Beliau berkata, apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, jadi di Survival Class ini, karena ada beberapa kelas, maka harapan kami tidak hanya selesai di Survival Class, selanjutnya pun teman-teman bisa menekuninya dengan baik, ya, gitu, sesuai yang teman-teman minati. Oke, next. Nah, kenapa sih Survival Class ini diadakan dan apa alasannya, kayak gitu, apa latar belakangnya? Kita punya 5 latar belakang karena kita punya tantangan life skill nih teman-teman, dan ini salah satu latar belakangnya diadakannya sekolah life skill. Kita punya tantangan dalam meningkatkan value diri, kemudian kita punya tantangan dalam hidup bermasyarakat, kita punya tantangan dalam dunia pendidikan, kita punya tantangan dalam dunia kerja, ketika nanti teman-teman sudah lulus sekolah, teman-teman sudah lulus kuliah, pasti akan memasuki dunia pekerjaan, kan? Dan di dalamnya pasti akan banyak sekali untuk mengalami tantangan-tantangan. Kemudian kita juga memiliki tantangan dalam kehidupan sosial. Nah, karena beberapa sebab tadi, 5 alasan ini disepakatilah untuk didirikannya sekolah life skill, dan salah satu program utamanya, program wajib untuk semua member, itu adalah Survival Class untuk membantu menghadapi tantangan-tantangan. Next, Mas Alif. Nah, tadi kita punya tantangan nih, sekarang kita kasih solusi. Bagaimana sih cara menghadapi tantangan life skill? Pertama, kita harus menguasai soft skill. Itu terbungkus dalam kelas personal dan kelas sosial. Karena di kelas personal kita akan belajar untuk mengenali diri, memahami diri, dan tentang kepribadian yang lainnya. Terus di kelas sosial, kita akan belajar tentang leadership, kolaborasi, teamwork, dan semacamnya. Kemudian, selain menguasai soft skill, teman-teman juga harus belajar untuk menguasai hard skill. Di mana itu dibungkus dalam 2 kelas. Yang pertama akademik. Saat ini akademik pembelajaran di Survival Class itu ada fokus pada pengembangan bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan meningkatkan lagi pada penguasaan literasi, critical thinking, dan lain sebagainya. Kemudian selain akademik, kita juga ada kelas vokasi. Saat ini, kalau vokasi itu sangat luas, tapi di SLS karena Survival Class ini baru tahap pertama yang sedang berjalan, dan saat ini fokusnya hanya pada desain, fotografi, videografi, dan hal-hal tentang digital, kayak gitu ya. Nah, untuk sementara vokasi ini fokusnya di situ dulu. Ya. Next. Nah, karena ada tantangan-tantangan tadi dan bagaimana cara menghadapinya, kemudian dan lain sebagainya, SLS juga kembali menawarkan solusi dengan diadakannya Survival Class ini, yaitu mengadakan program Survival Class yang berfokus pada personal, sosial, untuk soft skill tadi, kemudian akademik dan vokasi untuk hard skill, sebagai sarana memantapkan kemampuan life skill member SLS dengan filosofi bahwa kita harus menyiapkan bekal serta berjuang dalam menghadapi gempuran ombak era disruptif. Ya. Karena kita anak muda ya, akan banyak sekali tantangan-tantangan ke depannya, tantangan di dunia pekerjaan, tantangan di dunia perkuliahan. Kita tidak mungkin untuk tidak bertumbuh, kita tidak mungkin untuk tidak berkembang, kita tidak mungkin untuk berada di situ-situ aja. Karena kita harus belajar, kita harus survive untuk bagaimana meningkatkan value diri, bagaimana meningkatkan potensi diri ke depannya. Ya, ini tadi tawaran dari sekolah life skill, yaitu dengan diadakannya program Survival Class. Next.
goals-nya, kita bertumbuh sama-sama, kemudian potensi meningkatnya sama-sama. Jadi di survival class ini belajar sama-sama, kami para mentor pun turut belajar dan pastinya harus belajar dulu sebelum mengajarkan kepada teman-teman semua. Jadi tidak hanya mengajarkan, kami semua belajar, kami mengupgrade diri dari berbagai sarana manapun kayak gitu ya. Kami belajar tentang hal-hal yang berkaitan yang ada di survival class ini. Biar sama-sama bertumbuh, terus goals-nya yang paling terakhir itu adalah potensi kita sama-sama meningkat semuanya. Oke, next, Mas Alif. Nah, tentang survival class, teman-teman bisa zoom kalau nggak kelihatan ya. Alasannya menjadi sebuah project. Ini kenapa sih jadi menjadi sebuah project, dan survival class ini cukup lama sekali kami bahas sampai matang dan sampai bisa dijalankan kayak gitu. Diinisiasi pasca Opreknas pertama sekolah life skill di awal tahun kemarin untuk seri 1 dengan tujuan menjadi wadah perjenjangan member baru sebelum bergabung ke bidang-bidang struktural SLS. Jadi karena SLS ini masih baru teman-teman, bukan seperti organisasi kampus yang mungkin jejak rekamnya itu sudah banyak sekali dan akan teman-teman pasti banyak lah untuk tempat bertanya kayak gitu. Tapi sekolah life skill ini masih baru, masih 1 tahun. Makanya kami tidak mau ketika teman-teman masuk sebagai member SLS itu langsung bergabung menjadi pengurus. Tapi kami mau mengajak teman-teman dulu untuk mengetahui lebih dalam lagi life skill ini di dalam SLS ini, di dalamnya akan belajar tentang apa sih, kemudian siapa saja orang-orangnya, terus fokusnya kemana, bagaimana sistem di SLS. Tapi mau teman-teman paham itu dulu, baru nanti menjadi pengurus yang masuk ke struktural yang ada di SLS. Menjadi sarana bagi seluruh member SLS untuk dapat meningkatkan potensi secara bersama-sama sesuai dengan 4 fokus SLS. Jadi memang fokus SLS-nya ada 4, yaitu personal, sosial, akademik, dan vokasi, maka dituangkanlah dalam satu proyek yang namanya survival class. Terus berapa lama berlangsung? Kalau di sesi pertama, sebelum teman-teman bergabung di Opreknas pada hari ini, sesinya dilaksanakan selama 3 bulan. Pelaksanaan survival class, dan sekarang setelah teman-teman bergabung menjadi Opreknas, kita punya skema baru, yaitu ada survival class level 1 dan ada level 2. Pelaksanaan survival class level 1 itu akan dilaksanakan selama 1 bulan atau sebanyak 4 kali pertemuan. Jadi setiap kelas itu ada 4 kali pertemuan, kita mengadakan 1 pekan sekali di setiap sesinya dan dilaksanakan di waktu yang berbeda-beda. Selesai teman-teman mengikuti survival class level 1, selanjutnya teman-teman akan mengikuti level 2. Level 2 ini insya Allah akan dilaksanakan selama 2 bulan. Tapi harus lulus dulu level 1-nya, harus dapat sertifikat dulu, baru bisa melanjutkan ke level 2. Selesai di level 2, survival class level 2, teman-teman baru bisa menjadi pengurus di sekolah life skill, masuk ke 6 bidang yang kami miliki tadi. Kemudian benefitnya ada 3, bertumbuh bersama, potensi meningkat, sertifikat. Lalu ada benefit spesial lagi. Jadi ketika teman-teman nanti lulus untuk survival class level 1 dan level 2, teman-teman boleh kok untuk berseleksi lagi untuk mengikuti, untuk menjadi coach atau mengajar nanti di survival class ini. Tapi syaratnya teman-teman harus lulus dulu dan mengikuti pembelajaran hingga selesai. Jadi nggak selesai program lalu bubar kayak gitu ya, tuh enggak. Tapi ada masa ketika teman-teman dipersilahkan, teman-teman diperkenankan untuk menjadi coach di survival class ini. Nah, kapan survival class level 1 akan berlangsung?
survival class level 1 akan berlangsung pada bulan September. Kita akan mulai di tanggal 1 September untuk pembelajarannya. Pendaftaran akan kita laksanakan pada tanggal 20 sampai 27 Agustus. Untuk teman-teman bisa memilih mau kelas yang mana. Jadi ada infonya. Kalau teman-teman wajib mengikuti minimal 1 kelas dari semua kelas yang ada di survival class ini dan boleh mengikuti semuanya. Jadi silakan teman-teman kondisikan kira-kira yang mana yang lebih efisien, yang mana yang lebih efektif untuk teman-teman ikuti. Jadi kita akan mulai tanggal 1 September untuk pembelajaran, pendaftaran dari tanggal 20 sampai 27 Agustus. Terus ngapain dong Kak? Setelah menunggu ini, selama beberapa waktu kami menunggu pendaftaran, kita ngapain kayak gitu sebagai member baru? Teman-teman akan tetap diikutkan pada kelas survival class yang sedang berlangsung karena masing-masing dari kami itu akan berakhir di bulan Juli dan beberapa kelas akan dibuka untuk umum seperti kelas personal dan kelas sosial itu akan dibuka untuk umum. Jadi teman-teman diperbolehkan sekali untuk mengikuti seperti malam Rabu ini ada kelas personal yang ada narasumber dari luar. Kemudian di bulan Agustus kita juga akan ada upgrading yang dimana temanya pengembangan potensi genetik. Kadang kita bertanya-tanya aku ini sebenarnya apa sih kayak gitu ya, atau karakterku ini bagaimana sih, genetikku ini bagaimana sih. Nah nanti di bulan Agustus teman-teman kita akan menyimak semua pembahasan tentang karakter genetik seseorang atau mesin kecerdasan seseorang itu apa aja dan bagaimana ciri-cirinya. Itu nanti akan diisi oleh Kak Muhammad Andas yang beliau juga berprofesi sebagai personal genetik di STIPIN kayak gitu. Kemudian saya izin memperkenalkan para mentor SLS yang ada berhadir pada ruang Zoom hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, saya sebagai mentor di personal class, kemudian partner saya ada Kak Muhammad Andas, beliau sedang berhalangan berhadir pada pagi hari ini, kemudian juga ada Mas Ikhwan Nur Rahman yang turut berhadir, boleh on cam dong, biar kelihatan mukanya. Mas Ikhwan. Jangan-jangan hilang lagi jaringannya ini. Oh baik. Selanjutnya di akademik, apa ada yang bergabung Aida atau Talita? Berhalangan Kak. Jadi Talita. Ya, kalau di akademik itu ada 2 Sri Kandinya SLS yang sebagai mentor. Aida untuk menghandle kelas akademik pada bidang bahasa Inggris, kemudian Talita dia akan menghandle kelas akademik pada pengembangan bahasa Arab. Selanjutnya di kelas sosial ini ada Mbak Putri Bulan Octaviani yang tadi sudah memandu untuk perkenalan pengurus, dan ada Bang Safran, kayaknya berhalangan juga ya. Ya. Iya Kak, mohon maaf untuk teman-teman, Bang Safran tidak bisa membersamain hari ini karena ada kegiatan. Baik, siap. Selanjutnya di kelas vokasi juga ada 2 mentor yang luar biasa, ada Ari Maulana. Boleh on cam Ari? Bisa on cam? Maaf untuk sementara masih belum bisa. Oke. Selanjutnya juga ada Wanda yang tadi sebagai kepala bidang media kreatif dan sepertinya tidak memungkinkan untuk on cam karena berada di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, itu tadi teman-teman untuk pemaparan tentang survival class. Kalau ada yang ditanyakan silakan, kalau kita masih ada waktu. Saya kembalikan ke moderator Najwa. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sari. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait kelas survival class ini? Kalau ada,
Oh ya, boleh Inaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan apabila untuk kriterianya apa aja ya Kak untuk bisa lolos di tahap pertama di survival class. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kriteria kelulusan ada 2, kehadiran dan penugasan. Jadi selain kehadirannya harus sekali full, teman-teman juga berkewajiban untuk melaksanakan penugasan yang nantinya akan diberikan oleh masing-masing mentor atau coach yang ada di kelasnya yang teman-teman ikuti. Jadi harus mengikuti itu dulu, harus lolos itu dulu, baru nanti teman-teman bisa lanjut ke survival class level 2, SPL level 2. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Inaya, terjawab? Iya Kak, terjawab. Tapi ada pertanyaan kembali. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh Inaya. Oke, terima kasih Kak. Untuk kan tadi diperbolehkan untuk tidak hanya mengikuti satu kelas ya Kak. Berarti beban yang diberikan kepada peserta oprek ini masih ada yang kecil, ada yang besar. Kalau semuanya ada yang mengambil 1, ada yang mengambil 2, dan bahkan untuk mengambil ke-4 kelas ini. Jadi apakah juga masih sama Kak kriterianya, atau oke kita ambil 4 kelas tapi ada yang lebih utama yaitu hanya 1 kelas, seperti itu Kak, penilaiannya seperti apa? Terima kasih Kak. Baik. Iya. Untuk kriterianya, nanti kalau saya ikut 2 kelas, apakah penilaiannya tetap sama kayak gitu ya? Jadi teman-teman yang perlu diketahui, penilaiannya kembali kepada coach atau mentor kelas masing-masing. Jadi ketika teman-teman berada di kelas sosial, ya tetap harus ikut peraturan yang ada di kelas sosial. Jika teman-teman mengikuti kelas personal, teman-teman juga harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh mentor kelas personal dan sebagainya, dan lain-lainnya kayak gitu. Begitu juga di akademik dan di vokasi. Kenapa peraturannya tidak dimudahkan ketika mengikuti lebih dari 1 kelas? Karena teman-teman nanti itu akan difokuskan pada 1 kelas saja. Kita akan melihat nih bagaimana seleksi alamnya teman-teman semua. Ketika misalnya sudah selesai nih penugasan, sudah mengikuti dengan baik pembelajaran yang ada di kelas personal, teman-teman bisa jadi coach untuk SCL level 1 di sesi berikutnya. Nah, jadi peraturannya tetap masing-masing per kelas, bukan survival class secara keseluruhan. Bisa dipahami, Inaya? Alhamdulillah Kak, bisa dipahami. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih juga Inaya atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau aman semua ini ya? Sepertinya Mbak Sari menjelaskan dengan sangat jelas, jadi teman-teman udah paham semua ya seharusnya. Oke. Oke Mbak Sari, mungkin terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih, Najwa. Ya. Oke teman-teman, ini teman-teman masih ada di sini nggak? Kalau masih ada, boleh dong on cam dulu semua dan juga on mic-nya. Mau tes jargon dulu mungkin boleh. Masih ingat nggak anunya Sekolah Life Skill, jargonnya Sekolah Life Skill? Masih. Apa tuh? Ayo bertekad. Kalau misalnya Nazwa ngomongin Sekolah Life Skill, dijawabnya apa? Menumbuh. Menumbuh apa Kak Iwan? Potensi. Mengembangkan apa Kak Alif? Yang jelas dong. Potensi. Ini kenapa pada satu-satu gitu ya? Ini emang sengaja gitu ya? Oke, kalau misalnya Nazwa bilang Sekolah Life Skill, jawabnya menumbuh kembangkan potensi hebat anak Indonesia. Coba kita tes dulu dong.
Teman-teman boleh dong on cam dulu sama on mic dulu. Sebentar aja. Tes. Oke. Kita mulai ya. Sekolah skill Menumbuh kembangkan potensi hebat anak Indonesia. Yeay, terima kasih.